Guys, kali ini kita lagi ada di Benteng Rotterdam, Makassar. Nah, kunjungan ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari Bapak Haris Faisal untuk mata kuliah pendidikan multikultural. Yuk ikuti perjalanan seru kami menjelajahi sudut-sudut bersejarah Benteng Rotterdam dan apa saja sih nilai-nilai multikultural yang terkandung di dalamnya. Check it out! Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nadia Cantika Ralia dengan NIM 1053811000824 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Benteng Rotterdam. Yuk disimak. Nama awal Benteng Rotterdam adalah Benteng Ujung Pandang. Nama Ujung Pandang dulunya pernah menjadi nama provinsi sekaligus nama kota sebelum akhirnya diubah menjadi Makassar pada tahun 1970. Dinamakan Ujung Pandang karena Makassar memiliki sejarah kelam karena pada masa tertentu dikenal sebagai kota mati akibat konflik dan perang besar yang terjadi di wilayah tersebut. Awal mula bangunan Benteng Rotterdam bukan seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dahulu, benteng ini hanya berupa rumah panggung berbentuk persegi 4 jajar genjang. Tetapi, bangunan tersebut berubah total menjadi bergaya Belanda karena tekanan besar dari penjajah. Hal ini terjadi setelah kerajaan Goa mengalami serangan dari dua arah, yaitu dari laut diserang oleh armada Angkatan Laut Belanda di wilayah Pengayoman, sedangkan dari darat diserang oleh sekutu-sekutu Belanda. Nah, perang ini dikenal sebagai Perang Makassar tahun 1667 yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Setelah kerajaan Goa tersudutkan, Belanda menawarkan perjanjian Bongaya kepada Sultan Hasanuddin. Dengan berat hati, perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani pada 18 November 1667. Nah, salah satu isi dari perjanjian itu adalah penyerahan benteng kerajaan Goa kepada Belanda. Tak lama setelah itu, pada 21 November 1667, Belanda mulai menghancurkan struktur asli benteng dan mengganti bangunannya dengan gaya arsitektur Eropa. Mereka juga membangun bagian baru bernama Bastion Smalkester, istilah yang berasal dari bahasa Perancis yang berarti benteng kecil. Nah, digunakan sebagai tempat menerima tamu-tamu penting termasuk dari kerajaan Bone. Dan sejak saat itu, Benteng Rotterdam digunakan oleh Belanda sebagai pusat pertahanan dan militer, gudang rempah-rempah, markas administrasi VOC, dan tempat pengasingan termasuk bagi tokoh penting seperti Pangeran Diponegoro yang dibuang ke Makassar dan ditahan di benteng ini hingga akhir hayatnya. Setelah Indonesia merdeka, Benteng Rotterdam sempat digunakan oleh militer Indonesia, tetapi kini benteng ini telah beralih fungsi menjadi pusat pelestarian budaya dan museum, dan menjadi objek wisata sejarah yang sangat penting di Sulawesi Selatan. Sekian penjelasan saya mengenai Benteng Rotterdam, tetapi ada penjelasan yang lebih menarik bagi saya, yaitu ternyata Benteng Rotterdam memiliki nilai kaitan erat dengan pendidikan multikultural. Apa saja sih kaitannya? Yuk ditonton sampai habis. Wow! Pertama yaitu tempat perjumpaan budaya. Benteng Rotterdam menjadi saksi pertempuran budaya lokal seperti Goa Talo dengan budaya asing seperti Belanda, Portugis, Arab, dan Tionghoa. Dan ini mencerminkan kehidupan multikultural di mana berbagai kelompok etnis dan budaya berinteraksi, baik secara damai maupun dalam konflik. Kedua yaitu warisan sejarah sebagai sumber belajar. Nah, sebagai situs sejarah, Benteng Rotterdam bisa dimanfaatkan dalam pendidikan multikultural untuk menghargai keberagaman budaya yang pernah ada dan masih hidup di Makassar dan Indonesia, dan bisa menumbuhkan kesadaran sejarah bahwa identitas bangsa dibentuk oleh interaksi berbagai budaya. Ketiga ada media edukasi multikultural. Benteng Rotterdam kini difungsikan sebagai museum dan pusat kebudayaan, tempat di mana orang bisa belajar tentang bahasa, adat, dan peninggalan budaya Goa Makassar, dan pentingnya menjaga warisan sejarah untuk generasi masa depan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai Benteng Rotterdam dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan multikultural. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menghargai sejarah dan keberagaman budaya di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.